sosial apa yang dorongan waktu itu di Mekah tidak menunjukkan untuk Nabi berdakwah atau melakukan mati guru di Mekah. Kan tidak. Dia menyuruh orang-orang untuk melakukan hijrah. Walaupun kemudian sebagai tendensius para sahabat ini bermacam-macam kenapa mereka melakukan hijrah gitu. Ada yang betul-betul hanya ingin keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tendensi materi dalam hidup tapi juga berdasar dalam sebuah riwayat. Kenapa? Karena tendensi kita melakukan sesuatu sangat tergantung dengan ketakwaan kita. Jadi ini yang pertama, hijrah secara geografi, bukan di sini berbahasa kita. Yang kedua adalah hijrah secara akidah. Banyak di dalam sejarah sebelum datang Nabi mereka adalah orang kafir. Tapi kemudian berubah dengan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berani meninggalkan semua kemewahan mereka untuk kemudian berhijrah, berpindah dari kekufuran menjadi seorang muslim. Gitu. Dan itu adalah transi keselamatan. Yang ketiga, ada juga namanya hijrah secara intelektual yang saya bahas sedikit di sini di anak. Kita lihat secara amalan kita, perbuatan kita, apakah semua untuk kemudian ahsanu amala pada wilayah pengetahuan kita. Sekarang kita lihat, kita ukur. Apakah dari segi kualitas pengetahuan kita hari ini sudah lebih baik daripada hari kemarin? Itu dari segi kualitas. Sekarang kita lihat bertanya, apakah dari segi waktu kita belajar hari ini itu lebih banyak waktu kita meluangkan untuk belajar atau daripada hari kemarin? Ini jadi masalah bagi kita. Makanya di dalam Al-Quran sangat jelas bahwa ketika terjadi yang namanya jihad, tidak semua seorang muslim itu harus berangkat berjihad. Laula nafar satu orang untuk kemudian belajar dia nafaqahuna fi itu bayangkan jihad, tapi satu orang dua orang harus belajar. Untuk apa? Supaya mereka pulang, mereka bisa memberikan ajaran, memperlihatkan masyarakatnya berhubungan dengan agama. Ini yang kemudian terakhir. Ada namanya hijrah dari perbuatan dosa. Kita tidak harus hijrah juga. Sekarang kita jujur, betapa banyak dosa yang sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan di tahun 2023. Mungkin tidak terhitung. Ya banyak ya. Jangan mikir dulu dosa-dosa yang langsung saya yang wajib yang kita tinggalkan. Mungkin banyak. Tapi masalahnya ini dosa. Dan sebuah riwayat dikatakan bahwa dosa itu, sekali lagi sering saya sampaikan, dosa itu kadang tidak hanya mengantarkan seseorang masuk ke dalam neraka, tapi dosa juga dia mengikis ketaatan kita sedikit demi sedikit. Sehingga kadang kalau banyak dosa yang kita lakukan, kita sengaja maupun tidak, kadang ini kita tidak merasakan enak-enaknya beribadah. Ya kan kadang begitu ya, Bu ya. Kenapa hampa sekali ini ibadah itu? Saya sebelumnya beribadah di ada sesuatu kelezatan yang saya rasakan di dalam ibadah saya. Kenapa hari ini Ustaz? Hampa saja seakan-akan itu hanya sebagai sebuah perbuatan sebagai seorang hamba saya melakukan salah. Tidak ada kelezatannya gitu. Ini juga dalam berbagai macam riwayat ini juga karena dosa. Satu hal sebagai sebuah catatan bagi kita bahwa semua suka dan duka dalam kita menjalani kehidupan siapapun kita,
apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, satu hal yang Allah inginkan dari kita setiap individu, yakni adalah ahsanu amalah, bukan hasan, ahsan, perbuatan yang terbaik. Kalau kita cuma bagi dua satu perbuatan itu dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas, semua apa saja, mau berhajar ahsanu amal, mau ibadah ahsanu amal, mau bermalam ahsanu amal, mau sujud ahsanu amal, apapun seharusnya kita lihat dalam paradigma ahsanu amalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita. Makanya seharusnya lah, dan satu cara untuk bisa keluar dari penjara, dari rantai dosa, dalam Al-Quran sangat jelas, ini tips dalam Al-Quran adalah azam, ada sebuah semangat yang sangat besar. Karena kalau kita sudah biasa berbuat dosa, ini sangat susah untuk kemudian kita melepaskan diri kita ini dari rantai-rantai dosa. Ini masalahnya. Kenapa? Karena dosa itu kemudian sudah menjadi malahan dalam diri kita, ini menjadi masalah. Untuk keluar butuh semangat, butuh usaha, butuh keinginan yang sangat besar untuk kita bisa keluar dari rantai. Hanya dengan keluar dari dosa-dosa, hanya ketika kita bisa hijrah dari perbuatan dosa, dari kebiasaan lama yang kemudian banyak menjadi sebab kita tidak merasakan apa-apa dalam ibadah, maka kemudian kita bisa meraih yang namanya ahsanu amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah yang penuh dengan lautan maghfirah. Dia adalah sumber maghfirah. Salah satu langkah awal di dalam mengubah diri kita adalah pengakuan terhadap diri kita bahwa kita ini banyak melakukan dosa. Tidak ada perubahan yang bisa kita lakukan kalau tidak ada pengakuan lebih dahulu. Kita harus mengakui, kita harus setuju dengan diri kita sendiri bahwa pada tahun 2023 ini belum ada sesuatu yang sangat luar biasa saya lakukan, saya sumbangkan untuk kemanusiaan, belum ada. Jangankan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri, saya masih banyak menzalimi diri saya sendiri. Jadi salah satu itu adalah apa? Kita harus punya betul-betul keinginan yang sangat besar untuk bisa keluar dari lingkaran atau penjara dosa yang selama ini kita buat sendiri. Semoga kita bisa sadar bahwa yang Allah inginkan pada diri kita pribadi-pribadi itu adalah ahsanu amal. Salah satu indikator ahsanu amal itu adalah apabila hari ini yang kita lakukan, yang kita perbuat harus lebih baik daripada hari kemarin. 2024 harus kita ubah dengan sebuah paradigma yang baru, dengan sebuah spirit yang baru, dengan sebuah keinginan yang baru. Apapun itu cita-cita kita, apapun itu harapan kita, apapun yang kemudian kita ingin raih, insya Allah dengan sebuah perubahan paradigmatik, insya Allah itu akan melakukan punya efek pada perubahan tingkah laku kita untuk meraih bagus. Tapi satu catatan terakhir, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Maghfirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Dermawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kikir, Maha bijaksana, Maha segala-galanya. Dengan semua kekurangan kita,
ketika kita betul-betul pada satu kondisi bahwa kita telah menyerahkan diri kita dan kemudian kita puas dengan semua kodanya, kebenarannya, insya Allah ini akan menjadi jalan garansi keselamatan bagi kita semua. Majelis tahun baru yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini sekedar yang mampu kami sampaikan pada malam yang penuh berkah ini. Satu hal yang patut kita syukuri, yang patut kita banggakan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita satu persatu yang ada di sini dengan memberikan umur yang panjang. Dengan umur yang panjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan kepada kita itu hanya satu, ahsanu amalan, adalah perbuatan yang terbaik, bukan perbuatan yang biasa-biasa saja, bukan sholat yang biasa-biasa saja yang Allah inginkan dari kita, tapi adalah apa? Sholat yang terbaik, bukan kedermawanan yang biasa-biasa yang Allah inginkan dari kita, namun kedermawanan yang terbaik, bukan semangat yang biasa-biasa yang Allah inginkan dari kita, tapi semangat yang terbaik yang Allah inginkan bagi kita, karena ahsanu amalan ini adalah garansi keselamatan seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Demikian ceramah renungan yang sangat singkat ini, dengan kita mengharap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kebaikan tertimpa buat kita secara pribadi yang punya harapan yang besar untuk menyusul tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.